Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi Waalaikumsalam rabbil warahmatullahi alamin. wabarakatuh. Alladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman. Alhamdulillah, yang pertama saya bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala masuk kembali di Zoom Nasyiah di malam Jumat yang ini betul-betul kalau malam Jumat malam berkah karena padat. Jadi baru sampai dari Palangka, sedikit ke dulu Jawa Tengahnya, baru masuk lagi malam hari ini. Alhamdulillah, kita akan lanjutkan di bahasan golongan orang-orang yang berhak menerima zakat. Jadi pemahaman kita tentang ini itu penting agar dua kemungkinan apakah kita menjadi orang yang dirahmati, diberi karunia oleh Allah untuk bisa berbagi sehingga menjadi muzaki, ataukah memang sebaliknya bisa menjadi penerima zakat. Yang itu tidak berarti adalah suatu hal yang hina bagi seorang muslim, tetapi itulah keseimbangan kehidupan manusia. Ada kalanya dia harus membutuhkan kepada orang lain. Nah, merasakan diri butuh kepada orang lain itu akan melahirkan sifat yang pertama tentu menghormati orang-orang yang berada di sekitar kita. Apatah lagi mereka yang berbagi kepada orang-orang yang berhak menerima zakat. Nah, sisi lain, jadi orang yang menerima itu justru bahwa dirinya tidak bisa menyombongkan dirinya atau membanggakan dirinya dengan kelebihan-kelebihan. Ada kalanya dia harus berada pada posisi di bawah, walaupun dalam kondisi tertentu dia berada pada posisi atas. Inilah posisi manusia, terkadang dia diberi, terkadang dia harus berbagi. Ya, saat kita berbagi itu artinya kita diberi kelebihan Allah yang harus disyukuri. Nah, saat kita diberikan sesuatu kepada dari orang lain, kita harus menyadari bahwa kita butuh orang lain. Ya, ketawaduan selalu menyertai kita dan nilai syukur selalu membingkai kehidupan. Ya, lalu kita sudah menyebutkan 6, ya apa sudah 6 ya? Apakah masih 5? 5 kelompok atau golongan yang berhak menerima zakat. Nah, termasuk adalah para mu'allaf, al-mu'allafat qulubuhum, kemudian orang-orang yang memiliki utang, al-ghorimin. Kalau yang lalu itu kita menyebutkan yang relevan sekarang ini, orang yang boleh diberikan zakat adalah bantuan biaya pelunasan utang. Mungkin dia berutang kepada orang lain, ya bahkan kepada rentenir tidak mengapa, karena walaupun itu sebenarnya tidak boleh ia lakukan, tapi untuk melepaskan dirinya ya harus dibantu. Nah, termasuk algorimin yang adalah orang yang berutang karena ingin melunasi biaya rumah sakit. Termasuk orang yang berutang karena dia telah menggunakan fasilitas lalu belum bisa bayar, maka dianggap dia berutang. Nah, biaya pendidikan wajib membayar baginya. Berarti saat dia tidak bisa bayar, berarti dia berutang kepada lembaga pendidikan. Nah, di sini dia bisa peroleh zakat. Ya. Nah, yang keenam adalah ibnu sabil. Ya, ibnu sabil. Jadi dari ayat yang ada di dalam surah atau ayat 60, masuk orang-orang yang dikategorikan ibnu sabil, ya, itu ibnu sabil.
wal gharimin wa ibnis sabil. Apa arti ibnu sabil? Ibnu itu dari bahasa Arab yang artinya anak laki-laki. Ibnun. Anak perempuan namanya ibnatun. Kalau anak laki-laki, ibnun. Berarti kalau ibnu anak laki-laki. Sedangkan as-sabil artinya adalah jalan. As-sabilu jalan yang ada kemudahan untuk dilewati. Jadi kalau dikatakan sabilullah berarti jalan kemudahan menuju Allah kan. Ya, sama dengan sirat as-sabil kalau jamaknya subul namanya subul salam berarti jalan-jalan keselamatan. Nah, kita di masjid kampus subul salam berarti itu adalah jalan-jalan keselamatan. Kalau satu sabilun. Ya. Dari arti ini jelas bahwa Ibnu Sabil itu memberikan makna kemudahan yang ada pada jalan itu dapat ada pada jalan sendiri. Biasanya kalau jalan itu mudah, sifatnya kalau jalan mudah itu lebar, halus, lurus. Jadi jalan yang mudah, jalan yang lebar kita jalani. Kemudian ya jalannya lurus, tidak bengkok-bengkok dan ya tidak banyak banyak dan dia halus, tidak banyak kerikil-kerikil. Dan dari penggunanya tampaknya kemudian juga bisa ada pada pengguna jalan. Ya. Dan pengguna jalan artinya memiliki bekal dan kendaraan. Jadi kalau orang yang menggunakan jalan itu berarti ibnu sabil adalah anak atau orang yang menggunakan jalan. Di mana dalam perjalanan itu memiliki bekal dan kendaraan. Nah, itu makna ibnu sabil. Ibnu sabil orang yang berada di jalan yang sebenarnya butuh kemudahan. Ya, butuh kemudahan. Di kalangan para ulama itu berkembang beberapa pandangan pengertian ibnu sabil. Ketika menerjemahkan ibnu sabil di dalam ayat, maka para ulama itu bersilang pendapat. Ada yang menyatakan bahwa ibnu sabil itu jadi beberapa pandangan tentang pengertian ibnu sabil yang berhak menerima zakat. Ya, yang pertama, ini tidak mengapa kita angkat pandangan para ulama supaya cakrawala berpikir kita luas, ya, lebar. Ibnu Sabil adalah orang yang dalam perjalanan dan kehabisan bekal dalam perjalanan dalam perjalanan dari perjalanan musafir dan kehabisan bekal sehingga tidak dapat menyelesaikan perjalanan dan tidak dapat pulang. Jadi di tengah jalan habis bekal. Mau lanjutkan perjalanan, tidak bekal, mau pulang juga sudah cukup jauh. Nah, ini yang dimaksud ini Ibnu Sabil. Orang yang melakukan perjalanan lalu di tengah perjalanan habis bekal. Kalau dilanjutkan, payah juga. Kalau bekal mau kembali, habis juga bekal. Kalaupun kembali, di rumah sudah habis bekalnya. Dalam penafsiran atau baitu al-Mawardi menyebut inilah kebanyakan yang disebut oleh para ulama. Ya, ini bahwa orang yang melakukan perjalanan dan habis ya sehingga tidak dapat menyelesaikan perjalanannya. Termasuk Ibnu Sabil itu adalah tamu. Berarti orang yang datang ke rumah bertamu mungkin sudah sampai mungkin dari jelas tamunya ini bukan tetangga. Ya, yang artinya orang yang bertamu dari jauh. Tapi kalau ada orang bertamu dari Bangtonongko ke Makassar, kalau dekat ini.
Jadi bertamu di mana ketika sampai di rumah, tidak ada tempat. Butuh butuh bantuan makanan, butuh bantuan tempat tinggal. Jadi orang yang bertamu dari jauh itu masuk menurut ulama Ibnu Sabri juga. Ya, dari mereka sampai ke Makassar tidak ada bekalnya. Termasuk sebagian ulama menyatakan Ibnu Sabil itu selain orang yang dalam perjalanan harus bekal, atau orang yang bertamu ke rumah kita di mana ia datang dari jauh, ya, adalah orang yang hendak melaksanakan bepergian. Nah, ini bisa di kategori Ibnu Sabil. Ya, ini kalau kita ambil pandangan Imam Syafi'i, orang yang masuk Ibnu Sabil itu misalnya orang yang mau ke Selayar. Jadi orang yang hendak melakukan perjalanan itu berarti sebenarnya dia butuh makanan ataukah butuh bekal di perjalanan. Nah, saat seperti inilah dia membutuhkan bekal, apakah makanan ataukah dana. Ini oleh Imam Syafi'i bisa dianggap sebagai Ibnu Sabil. Jadi, kalau mau ke Maluku misalnya, ya, di mana dalam perjalanan ke Maluku butuh makan, butuh minum, butuh biaya. Nah, ataukah saat kita mau mungkin muktamar Nasya di Aceh, itu kan melakukan perjalanan. Itu butuh bekal. Menurut Imam Syafi'i, orang-orang yang hendak melakukan perjalanan, misalnya dari sini ke Aceh, itu masuk kategori Ibnu Sabil. Apakah dia ikut muktamar? Yang penting dia hendak melakukan perjalanan di mana butuh bekal. Nah, seperti Nanda semuanya terkadang kalau datang ke UN ada proposal mau melakukan perjalanan. Ini bisa masuk kategori itu. Masuk kategori karena dia hendak melakukan perjalanan butuh bekal dalam pesawat atau naik kapal atau sampai di sana butuh bekal. Karena ternyata ketika anak ini ada kita mahasiswa sampai di sana habis habis bekalnya. Nelpon ke WM atau KPDN habis bekal ayah anda, tolong dikirimkan. Nah, ini bisa diambil dari dana zakat. Dana zakat itu seperti ini. Dari Ibnu Sabil. Jadi orang dalam perjalanan kita bisa bekal atau orang yang bertamu ke tempat kita ataukah orang yang mau berangkat, ya kan? Mau berangkat, apalagi kalau mau kuliah, ya. Mau ke Aceh atau mau ke Jawa, lalu tidak ada bekalnya, ini bisa dikasih pada mereka. Ini masuk kategori Ibnu Sabil karena hendak melakukan perjalanan. Jadi intinya di sini adalah orang yang hendak melaksanakan safar, di mana dia pastikan dia butuh bekal di perjalanan. Itu diantara pendapat para ulama yang saya kira ini sesuai atau saling melengkapi. Yang keempat, yang termasuk Ibnu Sabil itu adalah orang yang lemah. Ini orang lemah, sebagian orang yang lemah. Ini selain orang miskin, orang fakir, orang yang lemah fisik, dan masuk orang-orang yang orang-orang sakit, ya, tanya. Ya, ya. Ataukah orang yang berhaji tanpa membawa bekal? Bisa juga. Ini kita temukan di beberapa jemaah. Atau kami waktu mahasiswa dulu kan suka menjadi tenaga musiman. Kita masuk ke Saudi Arabia menjadi tenaga musiman, menjadi petugas haji dari kalangan mahasiswa. Kita temukan mereka itu dapati ada sebagian jamaah habis bekalnya. Ya. Nah, ini bisa masuk kategori Ibnu Sabil juga. Karena mereka telah melakukan perjalanan, di mana perjalanan itu kehabisan bekal. Atau dia tidak punya bekal, tidak ada bekalnya dalam perjalanan. Yang biasa dilakukan ini adalah modal nekat. Ketika melakukan perjalanan, di pertengahan habis bekalnya. Orang berhaji tanpa membawa bekal.
Ini bisa diusulkan ke Lasis nanti kalau habis bekalnya selama berkegiatan bisa minta. Baik, sesuai dengan pendapat yang di atas, ini itulah beberapa makna dari Ibnu Sabil. Yang intinya di situ adalah orang yang tidak memiliki bekal. Biasa juga bekal itu ya biaya tiket atau biaya hidup ya, dalam perjalanan. Tapi dengan syarat bahwa biaya itu yang digunakan untuk meneruskan perjalanan untuk keperluan yang baik. Ya, keperluan yang baik. Adapun yang sifatnya buruk, dari sini melakukan pekerjaan habis bekal, mau mencuri barang orang atau mau membakar kampungnya orang. Ini tidak dibagikan kepada mereka. Karena itu artinya sama mendukung, memberikan support kepada kemungkaran. Wala ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Jangan kamu saling tolong menolong dalam permusuhan, dalam keburukan. Ya. Nah sekarang kriteria yang relevan dengan kehidupan kita. Kalau kita maknai atau tafsirkan makna Ibnu Sabil menurut ulama klasik, kalau kita mau interpretasikan, mau implementasikan dalam kehidupan sekarang ini, ya. Jadi kira-kira kriteria yang relevan untuk saat sekarang ini Ibnu Sabil itu yang mana? Yang pertama, ini bisa masuk bantuan mahasiswa yang kekurangan biaya di perantauan. Nah, di mana ia menempuh pendidikan tinggi. Jadi orang yang melakukan perjalanan seperti di mana seperti mahasiswa habis biayanya di Unismu, hanya orang Papua atau Maluku, kuliah di Makassar di Unismu, habis bekalnya. Ya, jadi ini juga dia dapat ini. Selain dia fisabilillah, dia juga dapat musabil. Jadi orang yang merantau kemudian habis bekalnya di dalam perantauannya. Nah, termasuk mahasiswa. Dia kuliah di perguruan tinggi, keluar dari kampung halamannya. Bisa juga bantuan serta pendidikan khusus yang kekurangan biaya perantauan, di mana ia mengikuti pendidikan khusus. Jadi mungkin semacam kursus ya hanya 1 bulan. Lalu di perantauan itu kekurangan biaya. Jadi ke Mesir misalnya 1 bulan, lalu dalam perjalanan di Mesir itu habis dananya, habis bekalnya. Nah, ini bisa masuk kategori Ibnu Sabil. Atau orang yang kehabisan bekal di perjalanan, ataukah masuk pemulangan TKI yang terlantar di luar negeri, nah, itu juga masuk. Jadi orang yang berada di tenaga kerja Indonesia yang bekerja di luar negeri terlantar, nah, ini bisa dibagikan kepada mereka zakat dari asnaf Ibnu Sabil. Atau jamaah haji yang sekarang ini. Kita dapati jamaah haji tahun lalu, mungkin tahun ini tidak ada, alhamdulillah. Jadi ada beberapa jamaah yang ambil kursi di luar jendela. Biayanya cukup banyak. Berangkat dari sini ke Malaysia. Sampai di Malaysia tidak bisa berangkat masuk. Lantar di sana. Nah, jamaah ini mau dipulangkan. Tidak ada dana. Maka zakat bisa diperuntukkan kepada mereka. Orang yang terlantar di luar negeri mau dipulangkan, tapi tidak ada biaya. Maka harta zakat bisa dikeluarkan untuk mereka. Nah, termasuk orang yang tidak memiliki biaya mengadakan perjalanan penting dan mendesak. Ya, tadi itu muktamar
lalu tidak punya tiket atau uang saku. Padahal ini adalah perjalanan yang mendesak, harus berangkat, tapi tidak dibiayai, tidak tiket. Mereka kan harus menghadiri pelantikan di Yogyakarta sebagai tanya ketua Nasya. Ketua Nasya tidak ada biaya. Paling sangat penting sekali atau rapat rapat penting yang harus berangkat ke Jakarta. Ini rapat penting karena sangat genting keadaannya. Tidak ada tiket. Ini bisa diambil dari zakat. Ada biaya kemaslahatan yang membutuhkan dalam hajatan penting karena tidak memiliki biaya untuk berangkat. Dari zakat bisa mereka peroleh. Baik, itu Ibnu Sabil. Ya, dengan pengembangan-pengembangan saat sekarang ini. Jadi bukan hanya saja orang musafir lalu habis kebekalan, itu adalah paham klasik. Tapi sekarang berkembang. Ibnu Sabil itu bukan berarti hanya orang yang berjalan lalu habis bekalnya di tengah perjalanan. Ya, termasuk para mahasiswa yang mau berangkat dalam perantauannya kehabisan bekalnya. Atau kita hendak melakukan perjalanan penting untuk umat lalu tidak ada tiket, tidak ada biaya. Bisa dikategorikan sebagai Ibnu Ibnu Sabil. Baik, saya lanjut. Kemudian yang selanjutnya yang keenam, yang ketujuh adalah riqab. Ya, riqab. Riqab dari kata ya, yang ini merupakan kata Arab, asal kata dari ar-raqab yang artinya artinya adalah kalau dalam bahasa Arab ar-raqabah dia maknai budak yang hendak dimerdekakan. Tapi yang dimaksud secara bahasa adalah leher belakang. Jadi ini raqabah. Ini. Fi raqabah asalnya adalah leher belakang. Lalu kemudian digunakan untuk menyebut budak. Jadi dalam bahasa Arab, budak disebut demikian karena ia dalam kekuasaan tuannya, seperti barang dalam keadaan dalam kekuasaan pemiliknya. Ia berada pada posisi leher belakang ini, seperti ini. Artinya mereka berada di dalam kekuasaan tuannya, seperti barang dalam kekuasaan pemiliknya. Makanya distilahkan ar-raqab. Siapa mereka yang masuk kategori saat ini yang berhak menerima riqab, menerima zakat? Ya, yaitu budak yang mengadakan akad kebebasan diri dengan tuannya. Ini kan biasanya budak. Lalu ada kesepakatan saya akan memerdekakan diriku dengan biaya. Dia tidak punya biaya. Maka bisa diberikan kepada mereka yang hendak memerdekakan dirinya. Jadi ada perjanjian dengan tuannya, kalau kamu bisa bayar, kamu akan menjadi orang merdeka. Nah, seperti ini berhak menerima. Ataukah banyak atau orang yang atau budak yang dipilih untuk dimerdekakan, termasuk tawanan perang. Nah, sekarang bagaimana kembangnya? Maka apakah masih ada sekarang ini namanya budak? Ya, padahal kan budak sudah dihapus dalam Islam. Dalam bentuk tidak ada perbudakan lagi. Ya, pun kalau ada harus dimerdekakan. Kalau yang melanggar sumpah, salah satu solusinya adalah dia harus memerdekakan budak. Nah, dalam hukum internasional, sekarang perbudakan itu sudah dilarang. Dan peperangan yang legal itu adalah perang antar negara. Namun kenyataannya sekarang kan masih terjadi perbudakan, ada konflik bersenjata antar warga.
Nah, jadi sebenarnya perbudakan pada dasarnya merupakan sistem sosial yang tidak berkemanusiaan dengan melegalkan diskriminasi, ada penindasan, ada eksploitasi. Ini kan anak-anak itu banyak yang diperbudak, yang di pinggir jalan mereka eksploitasi, ya minta-minta duit, lalu kembali membawa hasilnya. Sebenarnya perbudakan sebenarnya, walaupun tidak dinamakan sebagai budak, karena pada prinsipnya perbudakan itu adalah sistem sosial yang tidak berkemanusiaan. Ada diskriminasi, ada penindasan, ada eksploitasi. Nah, ketika Islam datang, perbudakan bersama feudalisme itu menjadi sistem sosial yang dominan. Maka pada zaman Nabi perubahan dilakukan secara evolusioner. Jadi membuka pintu, kalau ada orang melanggar, bebasan budak sebanyak-banyaknya dan selebar-lebarnya. Kemudian perang, konflik senjata. Ini konflik sosial yang menyebabkan warga masyarakat yang terlibat konflik pada lubang kemiskinan dan pandemi itu untuk menghilangkan konflik. Baik, dari pengertian break-up, jadi kalau ulama internasional yang kenyataannya ada sekarang, ini menggunakan break-up dengan pengertian orang-orang yang menjadi korban dari penerapan sistem sosial yang menindas dan konflik sosial. Dan orang yang mengalami eksploitasi secara seksual dan ekonomi di luar batas kemanusiaan. Nah, ini masuk kategori Arrikob. Jadi mereka adalah para korban perbudakan lama dan juga perbudakan modern. Mungkin bisa juga korban negara rasis, korban konflik sosial, korban eksploitasi ekonomi, seksual. Nah, sekarang kriteria itu zaman sekarang. Ya, kalau kita lihat kriteria rukap yang relevan saat sekarang ini seperti apa? Karena sudah tidak ada lagi perbudakan. Nah, tapi yang mirip dengan perbudakan itu, yang boleh kita terapkan yang pertama adalah buruh migran yang mengalami eksploitasi. Buruh migran itu masuk kategori rikab. Pengungsi korban konflik sosial seperti negara Syria misalnya, dulu di Libya ataukah di ya, termasuk di Turki. Korban konflik sosial, kerusakan dan pengusiran, ya, seperti yang terjadi dulu di Wamena, pengungsi Wamena. Nah, ini masuk kategori rekop, rekop menurut uh, oleh zakat kontemporer. Pengungsi konflik politik yang kita lihat kemarin adalah pengungsi Suriah. Nah, termasuk juga adalah pengungsi korban rasisme, fasisme seperti pengungsi Rohingya. Mereka ini sebenarnya masuk kategori rekap, bisa dibelikan. Jadi biaya rekap itu untuk memenuhi kebutuhan korban sosial, pengusiran, kerusuhan, ya ini bisa masuk kategori rekap. Walaupun bukan budak namanya, tapi di situ ada semacam korban dari penerapan penindasan terhadap konflik sosial yang terjadi. Ya. Baik, kemudian yang terakhir itu adalah sabilillah. Jadi tadi ibnu sabil, sekarang sabilillah. Wa binis sabil, wa fi sabilillah. Sabilullah, ya, tadi disebutkan yang dapat dijadikan pijakan memahami arti bahasa itu adalah jalan yang ada kemudahan untuk melewatinya dalam menuju Allah. Namanya sabilullah. Nah, siapa mereka yang masuk kategori sabilullah ini? Nah, termasuk prajurit, laskar, perang, atau ke orang yang menunaikan haji dan umrah. Nah, ini masuk juga makna sabilullah.
maka jalan kemaslahatan agama seperti infak untuk haji dan umrah, yang silaturahim, mencukupi kebutuhan prajurit, diri sendiri dan keluarga. Nah, termasuk makna sabilullah itu semua jalan kebaikan berupa penyediaan kain kafan, pembangunan jembatan, benteng, pertahanan, pemakmuran, dan juga pemakmuran masjid dan lain sebagainya. Jadi kalau tadi ternyata sabilullah untuk di masjid dalam upaya untuk memakmurkan. Jadi operasionalnya untuk memakmurkan masjid. Ya, termasuk jihad. Agama yang mengantarkan untuk mendapatkan pahala dan rahmat Allah. Nah, bisa juga kemaslahatan umum. Jalan yang mengantar untuk mendapat ridha Allah itu semuanya yang itu masuk kategori sabilullah. Nah, sekarang mana yang relevan dari kata Ibnu Sabil? Termasuk Sabilullah itu adalah pembangunan prasarana dan sarana. Jadi jalan, gedung, pengadaan peralatan. Ya. Termasuk pembangunan prasarana juga pengembangan sumber daya manusia, berarti manusianya. Berarti warga atau dosen, dai, mubalik itu bisa dapat zakat. Karena mereka itu adalah SDM dalam pengembangan kebaikan menuju Allah Subhanahu wa taala. Jadi guru sebenarnya masuk kategori sabil karena mereka memanfaatkan waktunya di jalan kebaikan. Jadi pengembangan sumber daya dana zakat bisa diambil dari sabilillah. Itu dari sumber dayanya, kemudian prasarananya. Nah, termasuk pengembangan lembaga, organisasi, perguruan, perusahaan. Jadi kalau dalam upaya untuk mengembangkan lembaga dakwah, ya, lembaga kemaslahatan, nah, itu bisa mereka peroleh, bisa diberikan. Ya, perguruan tinggi, perusahaan, bahkan untuk peningkatan kesejahteraan itu bisa juga dapat. Jadi tadi masuk ini guru tetap, guru honor, karena mereka inilah yang menjadi tujuan nah, untuk mencerdaskan umat Islam, umat manusia. Jadi guru yang berada di pelosok-pelosok itu yang terkadang berkebutuhan bisa diberikan zakat dari asnaf sabilillah, sabilillah. Jadi guru tetap, guru honor, kasihan berapa sih? Nah, termasuk yang bersebut adalah peningkatan kemampuan berbahasa SDM ini. Jadi intinya kalau Ibnu Sabil adalah upaya untuk mengembangkan dakwah. Jadi pengembangan dakwah masuk di sarana prasarananya, sumber daya manusianya, kelembagaannya, peningkatan kesejahteraan, ya, dan lain sebagainya. Baik, saya kira ini bahasan golongan orang-orang yang berhak menerima zakat. Ya, Ya, bahasannya ini. Ya, saya kembalikan dulu. baik, terima kasih Ustaz Handa. Luar biasa pembahasan kajian kita pada malam hari ini tentang golongan penerima zakat yang diimplementasikan beberapa tadi 5 kelompok yang berhak menerima zakat yang dijelaskan oleh Ayahanda tentang bagaimana Ibnu Sabil yang termasuk orang safar, kemudian di Ibnu Sabil bisa kita ketahui, alhamdulillah di kajian malam ini saya juga baru mengetahui bahwa ternyata bantuan mahasiswa yang kurang biaya di perantauan bisa juga dikategorikan dari Ibnu Sabil. Yunda-yunda sekalian, mungkin ada pertanyaan yang akan diajukan kepada Ayahanda yang berkaitan tentang materi kita pada kajian kita pada malam hari ini. Silahkan Yunda-Yunda bisa
ajukan tangan atau ingin bertanya secara langsung kepada Ayahanda, saya persilahkan kepada Yunda-Yunda sekalian yang ada di room Zoom ini. Ada yang ingin bertanya kepada Ayahanda? Ya, Ya, silahkan Yunda. ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Jadi begini Ustaz, kemarin kan Alhamdulillah Nasyia sudah melakukan musdah di Malino. Ya. Kemudian kemarin kami mengajukan proposal ke PDM, tapi PDM mengarahkan ke Lazismu, ya, dengan harapan bisa diberi bantuan untuk berkegiatan selama kami 3 hari di Malino. Apakah kami termasuk di dalamnya golongan sabilillah yang disebutkan tadi? Karena beberapa teman berpendapat bahwa sungguh sangat disayangkan kalau misalnya dana zakat yang seharusnya diperuntukkan untuk orang yang betul-betul eh, tidak mampu, lantas kami kemudian mengajukan proposal dan untuk mendapatkan bantuan untuk pelaksanaan kegiatan seperti misalnya musdah kemarin. Ya, walaupun sebenarnya sebelum-sebelumnya memang untuk kegiatan-kegiatan adik-adik di IPM untuk perkaderan apa dan sebagainya itu eh, sudah sering disalurkan seperti itu. Cuman ada beberapa teman yang berpendapat bahwa untuk kegiatan musda yang sifatnya tidak lebih mengarah kepada persoalan yang apa ya itu katanya keberatannya di situ. Nah, teman-teman yang lain juga memberikan jawaban bahwa nanti kita perjelas lagi kalau memang kita berhak maka alhamdulillah, tapi kalau tidak mungkin ini perlu diluruskan pendapat kami Ustaz. Terima kasih. Ya, baik. Ini kegiatannya sudah selesai ya di Malino. Sudah selesai. Sudah selesai Ustaz kemarin alhamdulillah. Tidak ada oleh-olehnya dari Malino. Ada Ustaz. Ya, jadi setelah kegiatan itu, apakah ada dana tersisa atau minus anggarannya? Alhamdulillah ada Ustaz. Artinya tidak berutang. Alhamdulillah tidak berutang Ustaz. Ya. Seandainya dana tidak cukup, itu bisa diambil dari gorimin. Nanti bisa diambil. Kalau misalnya ada kegiatan, lalu kegiatan itu banyak biaya yang dibutuhkan, lalu jadi dibutuhkan di minus anggarannya. Ini bisa diajukan ke dasesmu di asnaf goriminnya. Atau yang kedua ini juga bisa juga dalam fisabilillah, karena kegiatan-kegiatan itu dalam upaya untuk yang pertama itu adalah tadi pengembangan kelembagaan. Tadi kan saya sampaikan tadi yang masuk kategori Ibnu fisabilillah itu termasuk penguatan di bidang SDM. Nah, termasuk kan sejarah sebenarnya kan di sini. Termasuk juga penguatan kelembagaan keorganisasian. Jadi pengembangan kelembagaan organisasi perguruan tinggi dalam bentuk musda ini masuk di kategori kategori fisabilillah. Karena ini dalam upaya untuk pengembangan kelembagaan. Ya. Kemudian selain itu Ibnu fisabilillah karena program-program kerja yang dimusyawarahkan itu adalah upaya dakwah. Nah, sehingga dia masuk di masuk fisabilillah. Jadi kalau misalnya perjalanan jauh di pertengahan habis bekalnya, tidak ada biaya turun ke Makassar dari Malino. Nah, dia masuk di kategori Ibnu Sabil.
jadi habis bekalnya. Tapi kalau seperti ini saya lihat jadi bisa masuk di kategori fisabilillahnya karena ini masuk dari ranah dari kerja-kerja dakwah, masuk penguatan kelembagaan, kemudian SDM-nya, penguatan SDM dai, mubalik, kader, pelatihan-pelatihan itu masuk di fisabilillah. Jadi kalau ya juga sebenarnya itu sudah bisa disalurkan itu ke kegiatan musda. Musda itu ada penguatan kelembagaan, masuk kategori fisabilillah. Jadi kalau lazismu daerah lagi bermasalah keuangannya, kurang dana mungkin kasih ataukah tidak ada yang masuk. Tapi kalau ada kan harus imbang itu. Yang kurang memang di situ ya banyak pengeluaran di lazismu sekali itu adalah fisabilillah. Yang kurang itu adalah di kop ataukah algorimin. Algorimin ini orang yang berutang. Yang banyak numpuk pengeluarannya itu adalah fisabilillah karena banyak yang bisa dimasuki. Nah, tapi yang kurang itu adalah di Ibnu Sabil, algorimi. Nah, lazismu wilayah kemarin sangat kurang sekali di algorimin. Ini berarti warga sosial, alhamdulillah tidak banyak utangnya ini. Yang utangnya. Karena itu, ya nanti kita bisa sampaikan dalam aspek fisabilillahnya. Hanya memang kita temukan banyak pengeluaran di lazismu baik di daerah maupun wilayah, yaitu di asnaf fisabilillahnya. Jadi pincang, numpuk orang-orang yang asnaf di fisabilillah yang lain. Kita sebenarnya bisa kita ambil dari algoritmnya ataukah dari ibnu sabilinya atau yang lain kalau ada irisannya ya. Allahumma shawab. Baik, Alhamdulillah Ustaz, terima kasih atas pencerahannya. Alhamdulillah saya juga sebagai Ketua Nasyatul Asia Pimpinan Daerah Sinjai akan menyampaikan juga kepada Lajismu luar biasa ya pencerahannya pada malam hari ini. Ternyata kalau kita ingin musda termasuk juga dalam kategori penerima zakat di sabilillah. Mungkin Yunda-Yunda sekalian masih ada yang ingin dipertanyakan. Satu lagi pertanyaan sebelum kita mengakhiri kajian kita pada malam hari ini. Masih ada pertanyaan Kak Yunda kepada Ustaz? Masih ada? Baik, jika sudah tidak ada pertanyaan lagi Yunda-Yunda sekalian, izin Ustaz saya sebagai moderator juga ingin ada mencocokkan dulu Ustaz. Jadi saya langsung saja Ustaz. Pernah juga itu Ustaz, kami di Goa mendapati orang yang datang ke Goa itu mengadu Aduh, ya. katanya dalam perjalanan dan ingin kembali ke Kendari kalau saya tidak salah itu Ustaz pada waktu itu. Cuman yang saya ingin konfirmasi ini Ustaz, bagaimana kalau misalnya orang yang kita bantu itu kita tidak tahu kejelasannya, apakah dia betul-betul berada dalam kondisi yang seperti itu atau dia hanya ingin sekedar memanfaatkan karena dia tahu bahwa di sini ada lembaga kayak semacam Lazismu itu yang bisa memberikan bantuan. Nah, itu beberapa kali terjadi. Namun pada akhirnya kami tetap memberikan bantuan tersebut kepada mereka itu. Itu yang saya ingin konfirmasi, apakah ini termasuk walau-alam itu bukan menjadi kewenangan kita lagi, yang penting kita sudah menyalurkan, apakah bagaimana itu Ustaz? Ya, baik. Jadi tetap dalam hal penyaluran itu harus ke asnaf yang dimaksudkan agar arahnya itu tidak menyimpang. Jadi asnaf yang dimaksudkan 8 itu sudah betul-betul orangnya. Jadi sasarannya tepat. Dan perlu memastikan bahwa yang dimaksud 8 itu betul sehingga tidak salah sasaran. Kan? Nah, kalau kita sudah ijtihad, ikhtiar
ijtihad untuk memastikan, pada akhirnya ternyata salah sasaran, jadi masalah karena itu sudah dapat pahala. Itu pernah terjadi di kalangan para sahabat. Radhiyallahu anhu ketika dia infakkan, dia tidak tahu, ya, dia tidak tahu bahwa ini apakah dia miskin ataukah dia keluarganya. Nah, ternyata itu dari keluarganya sendiri. Padahal kan zakat tidak boleh diberikan kepada keluarga sanak kerabat yang menjadi kewajiban untuk memberi nafkah. Di paman misalnya, kan itu kan kewajiban kita. Nah, ternyata ada zakat itu diberikan, dia tidak tahu itu adalah pamannya. Nah, maka dalam hal seperti ini tetap tetap dapat pahala zakat, walaupun sasarannya tidak tepat karena sudah ikhtiar. Tapi kalau sekarang ini sudah banyak indikator bahwa mereka itu dieksploitasi. Misalnya anak kecil, atau ada orang pura-pura miskin, ataukah dia datang dengan dalih saya kehabisan bekal. Nah, maka perlu kita untuk mengklarifikasi dan memastikan supaya betul-betul zakat itu tepat sasaran. Makanya ada fatwa keluar itu larangan memberikan peminta-minta di jalan. Kan sebenarnya mereka orang miskin. Tetapi karena kita pastikan bahwa ternyata mereka dieksploitasi, hanya menjadi suruhan saja, jadikan alat oleh sekelompok orang, maka difatwakan tidak memberi. Nah, sama aja kalau kita, ternyata orang ini mencurigakan, hanya pura-pura saja, ya, maka tidak perlu dikasih. Akan tetapi kalau hati atau ke ikhtiar, dugaan kuat, ya, dugaan kuat istilahnya, namanya galabatul zanni. Ya, jadi lebih berat dugaannya bahwa dia orang yang berkebutuhan. Lalu kita berikan kepada mereka, maka tidak jadi masalah karena dia dibangun dengan dugaan kuatnya. Nah, yang penting tidak langsung kasih. Ya. Tapi pun pada akhirnya karena kasihan sekali kelihatannya, tawakal kami kepada Allah, saya kira kita dapat pahala insyaallah. Dan niatnya untuk mencapai. Ya, wallahu a'lam bishawab. Baik, terima kasih Ustaz atas pencerahannya. Bagaimana teman Abu Yunda-Yunda yang lain, masih ada yang ingin bertanya? Bagaimana Bu Ketua Pimpinan Wilayah? Sudah, atau ada yang lagi yang ingin dipertanyakan? Sudah jelas. Baik, Yunda-Yunda sekalian, luar biasa pembahasan kajian kita tentang golongan penerima zakat. Sedikit saya Ayahanda, izin saya sebagai moderator Ayahanda ingin juga bertanya, ingin meluruskan, ingin bertanya kepada Ayahanda tentang Ibnu Sabil ini. Ibnu Sabil seperti yang dibahasakan tadi oleh Ayahanda, kita implementasikan di zaman sekarang bahwa Ibnu Sabil adalah orang yang berada di jalan yang butuh kemudahan. Namun jika ada seorang Ayahanda yang dia berpergian dalam hal mungkin dalam hal bukan kepentingan umat, contohnya Ayahanda ada keluarganya meninggal, orang tuanya meninggal. Namun di perantauan itu kemudian dia ingin pulang karena dia ingin pulang ke Sinjai, namun tidak punya biaya karena tempat mengajarnya di Sinjai. Di perantauannya ibunya meninggal itu di Aceh, kemudian dia ingin pulang tapi tidak mempunyai biaya untuk pulang ke Sinjai karena dia tidak punya biaya Ayahanda untuk pulang ke Sinjai. Apakah dia termasuk kategori Ibnu Sabil Ayahanda atau seperti apa? Ya, dia masuk Ibnu Sabil karena
Walaupun itu bukan untuk kemaslahatan umat, tapi itu adalah kemaslahatan yang dibolehkan. Lagi untuk rakyat atau ada keluarga itu kan kebaikan. Jadi upaya yang oleh agama menganggap sesuatu yang baik. Nah, dalam jadi melakukan perjalanan yang oleh agama dianggap baik. Jadi bukan maksiat, dosa. Dalam hal mubah, ya, hajatan hidup sosial, bermasyarakat, lalu kehabisan bekal, maka ini masuk kategori ibnu sabil. Sebab kalau dikhususkan untuk kemaslahatan umat, nanti dia masuk ke fi sabilillah. Jadi kalau fi sabilillah ini untuk kemaslahatan memang. Tapi kalau ibnu sabil itu sifatnya uh, kemanusiaan. Jadi sifatnya jadi nilai-nilai kemanusiaan yang lebih dikedepankan. Kalau dalam ya ibnu sabilnya sifat muamalat duniawiyah yang kehabisan bekal di dalam perjalanannya. Jadi walaupun dia bukan haji, apalagi kalau memang dia haji, nah, kalau dia bahkan kalau jalan-jalan yang sifatnya misalnya tamasya uh, sendirian, masa tamasya sendirian, jalan-jalan sendiri, tidak ada bekal. Kalau dia berangkat ternyata tidak bisa lanjut, mau pulang juga habis dia dan biaya. Karena ilat dari makna fisabilillah itu adalah terangkatnya kebutuhan, terpenuhnya kebutuhan yang mendesak yang dialami oleh seorang hamba. Nah, itulah bentuk kasih sayangnya Allah yang Allah tanamkan di dalam hati seorang muslim atau seorang hamba agar mereka memperhatikan mereka ini yang berkebutuhan. Apapun bentuk niat-niat perjalanannya itu selama bukan dalam hal dosa dan maksiat, maka kita dianjurkan untuk membantu mereka. Alhamdulillah, terima kasih Ustaz atas pencerahannya. Insya Allah, Yunda-Yunda sekalian, karena sudah tidak ada lagi pertanyaan dari Yunda-Yunda sekalian. Alhamdulillah, luar biasa kajian Pandritana kita pada malam hari Jumat yang sangat berkah ini. Banyak ilmu-ilmu baru yang kita dapatkan dari ayahanda kita pada malam hari ini. Jika tidak ada pertanyaan lagi, mungkin sebelum diakhiri, saya izinkan Ayahanda untuk closing statement-nya Ayahanda. Baik. Setiap nafas yang setiap udara yang kita hirup dan kita lepaskan itu ada rahmat Allah Subhanahu wa taala. Maka memberikan kehidupan lapang ke dalam hidup manusia itu ibaratnya mengundang rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Dan yang kedua, rahmat Allah Subhanahu wa taala betul tampak saat menuntun dan menginstruksikan kepada manusia ini untuk memberikan perhatian kepada mereka yang berkebutuhan. Karena itu, zakat yang merupakan syariah patut disyukuri keberadaannya, yang menunjukkan bahwa betul Allah Maha Pengasih dan Maha Penyayang, yang merahmati khususnya mereka yang mampu memberikan nafas tanda kutip pada mereka yang berkebutuhan. Apakah mereka ketika dalam perjalanan ataukah ketika mereka berutang piutang ataukah mereka yang berjuang di jalan Allah Subhanahu wa taala, saat itulah rahmat Allah kita akan dapatkan. Allah. Demikian. Nasrullah fathul qarib wa basyiril mu'minin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada kajian kita pada malam hari ini sungguh luar biasa Yunda-Yunda sekalian, ilmu yang kita dapatkan dari Ustaz pada malam hari ini. Semoga kita yang diberikan kecukupan oleh Allah Subhanahu wa taala bisa berbagi dengan sesama kita yang kepada sesama kita. Yunda-Yunda sekalian, kami Ustaz dari pimpinan wilayah Nasyatul Asia Sulawesi Selatan mengucapkan banyak terima kasih kepada Ayahanda Ustaz Dr. Ki Haji Abbas Bacomiro
LCMA atas kajiannya pada malam hari ini yang telah meluangkan waktu untuk Nasyia ke depan yang lebih baik lagi Ayahanda. Terima kasih dan terima kasih pula kepada Yunda-Yunda sekalian yang sudah dari pagi sampai malam ya, alhamdulillah di Jumat Berkah ini selalu mengisi hidup-hidup kita, hari-hari kita dengan hal-hal kebaikan, dengan penuh hari-hari yang penuh dengan kebaikan. Semoga kita selalu dalam keadaan sehat walafiat. Terima kasih sekali lagi Ustaz, terima kasih atas kajiannya pada malam hari ini. Ya, baik. Terima kasih, Dik, karena saya diberi nafas 15 menit tadi. Terlambat. Ya, saya pamit. Begitu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam.